Sebenarnya setan itu utusan Tuhan loh. Jadi artinya semua ini sistem by sistem gitu. Jadi kita harus tahu cara mainnya aja gitu untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan untuk selalu tenang, damai, bahagia, sejahtera, pulang gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, dalam perjalanan goib. Menarik ya, kita membahas hal yang saya rasa benar-benar penting untuk membuka gitu ya. Dan selalu kita pertama berterima kasih kepada para sahabat Tiga Fakir yang tidak lelah untuk terus mau belajar. Dan kita selalu mendisklaimer bahwa apa yang kita kemukakan ini hanyalah untuk menambah sudut pandang. Dan kita pembelajar dan kita sama-sama bertumbuh bersama dalam pembelajaran. Jadi semoga ada manfaat at least dalam bentuk knowledge. Tetapi yang jauh lebih penting adalah transformasi dari knowledge menuju kepada experience yang outputnya adalah akhlak atau perilaku. Oke, dalam perjalanan goib ini kita sudah bahas dari konteks jin gitu ya. Jadi mudah-mudahan gak bingung lagi ngomongin jin gitu, bahwa ada as entity atau entitas dan juga ada kecerdasan. Dari di situ ada kecerdasan sebagai malaikat dan ada kecerdasan sebagai iblis dan setan gitu. Nah, itu tergantung dari aku 1, aku 2, aku 3 atau aku 4-nya. Nah, menarik, kita akan melanjutkan dan ini saya rasa ngomongin diri sendiri sih ya. Karena kita akan ngomongin setan dan iblis gitu. Apa sih setan, apa sih iblis, dan bagaimana sistem aku 3 dan aku 4 ini kok ada iblis dan setan? Kita langsung aja ke Mas Sony. Silakan Mas. terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bahas tentang apa itu iblis dan setan ya. Kemarin kita udah juga bahas tentang ini dan sudah kita jelaskan bahwa di dalam permainan ini itu Tuhan punya 2 utusan gitu. Ada utusan yang saya sebut di jalur A misalnya itu, yaitu ketika orang atau roh itu sudah kembali ke diri sejatinya atau aku 2-nya, membebaskan dirinya dari jeratan atau belenggu keinginan, kepentingan, kemauan, persepsi dan sebagainya di aku 2, mengalami kiamat 1, kiamat 2 dan 3 gitu ya. Itu dia akan mendapat fasilitas diutuslah malaikat gitu, sebagaimana ada di surat Al-Qadar gitu ya, diturunkan nanazzalul malaikatu waruhu fiha gitu, diturunkan malaikat-malaikat. Tetapi bagi roh-roh atau kita yang masih ada di aku 3 dan 4, maka fasilitas utusannya itu adalah iblis dan setan, karena setan dan iblis itu masuk lewat keinginan, lewat nafs, lewat apa-apa yang ada di aku 3 dan aku 4. Kalau kita lihat di peristiwa perumpamaannya itu kan di surat 7 ayat 11 sampai 17 itu mengatakan bahwa setan itu disuruh menyembah Adam, lalu dia tidak mau, dia ada rasa sombong, sifat sombong gitu, karena aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah gitu kan. Itu kan perumpamaan semuanya sampai dia diusir dari surga, itu juga perumpamaan. Lalu kemudian dia bersumpah untuk menyesatkan semuanya, menyesatkan Adam melalui Hawa atau aku 3-nya. Lalu diberi waktu sampai berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Yang bilang gitu. Itu kan artinya sampai bangkit kesadarannya gitu. Sampai kiamat. Yaumit tub'atsun itu artinya sampai hari mereka dibangkitkan kesadarannya. Jadi iblis itu hanya bisa menggoda sampai kita bangkit kesadarannya gitu. Sampai kita pindah dari aku 3 menuju ke aku 2 gitu. Begitu sampai di aku 2 kita sudah menjadi mukhlis, artinya kita tidak bisa digoda lagi lewat keinginan, kemauan dan sebagainya. Ya udah, kita ada bebas, daerah bebas, atau itu udah daerah aman. Tuhan mengasihi, menyayangi roh-rohnya, tidak ingin rohnya itu dalam keadaan
menderita, sengsara, atau disebut sebagai kondisi yang ada di neraka gitu ya. Tetapi sehingga dia sebenarnya punya kehendak agar ruhnya tuh kembali ke aku dua atau aku satu, terhindar, terbebas dari godaan atau fasilitas godaan setan ini. Sehingga si setan ini ya misinya sebaliknya gitu, ya kan? Dia akan membuat kita masuk ke dalam neraka gitu. Neraka itu lagi-lagi bukan tempat, tetapi adalah kondisi gitu. Dia akan menggoda kita. Kalau di 2252 setiap punya keinginan digoda. Dia akan menimbulkan perselisihan gitu. Kamu boleh buka tuh surat 17 ayat 53 tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Terselisih. Jadi kalau udah berselisih, nah ini pasti fasilitas di aku 3 dan 4 nih. Ini membuat kita berselisih, akhirnya berantem, akhirnya gebuk-gebukan, akhirnya jadi perang, akhirnya yang tadinya damai, tenang, kita jadi sengsara gitu. Lagi enak-enak, tahu-tahu ada keserakahan, diiming-imingin judi online misalnya. Kita tuh dalam berapa ratus triliun loh katanya judi online di Indonesia ini. Ya. Ini kerjaan siapa nih? Ya kan? Coba buka tuh 5 ayat 91 misalnya. Oke. Jadi kalau sekarang siapa yang salah dalam judi online? Setan. Ya karena kita semua ada ya Ada setannya. pasti. Setan disalahin ya. 5 berapa mas? 591. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah. Dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Iya, jadi judi, nggak ingat Tuhan, akhirnya hidupnya jadi sengsara, jadi melarat. Judinya ngutang lagi udah judi online, dia ngutang di pinjaman online, Pinjol. Itu nggak bener kan? Ya akhirnya hidupnya jadi sengsara. Itu kan setan semua. Keinginan kita itu diinin setan gitu. Misalnya sebagai contoh, makan nggak bener. Makan nggak bener itu pasti setan tuh masuk. Kan setan nggak pengen hidup kita tenang, damai dan ini kan. Akhirnya sakit. Ya kan? Itu kan neraka namanya. Ya, surat 2 168. Surat 2 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Baik. Dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, kemakan yang nggak halal, nggak baik, berlebihan, makan nggak bener, banyakkan karbo gitu. Gula, lama-lama sakit kan menderita ya. Menderita kan neraka itu. Ya. Jadi nyari neraka mah nggak usah jauh-jauh amat gitu. Nah, keinginan makan harus diatur oleh aku 2 harusnya kan, sama aku 1 gitu. Kalau di aku 3, makan ini, makan itu, makan ini, jadinya sakit ya kan. Itu kan setan gitu masuk gitu misalnya. Misalnya lagi pelit. Nah ya 268 coba buka tuh. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menyediakan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ya kikir akhirnya nggak sedekah, nggak memberi. Kalau nggak memberi kan dia akhirnya energinya habis. Energinya habis, hukum nggak berjalan. Hukum nggak berjalan, dia akhirnya ya tabur tuanya nggak jalan gitu. Makanya sebenarnya sih setan itu nggak mau kita tahu hukum 20 gitu. Iya, bener. Nggak mau tahu, nggak pengen kita tahu aturan main gitu. Tapi ini bukan setan sosok ya, kita jangan membenci sosok nih. Ada kecerdasan yang ada di semesta gitu, yang bikin kita tuh nggak kepengen jadi bodoh gitu loh. Maaf ya, nggak pinter-pinter gitu. Nah, dogma dan doktrin itu nyiptain siapa? Akhirnya kita jadi terjebak sama sesuatu yang nggak membuat kita pinter-pinter. Ya setan lah. Ya iya pasti. Jadi kita tuh beragama sekarang tuh dibimbing siapa nih?
Jadi yang bikin agama siapa juga? Jadi berselisih gitu. Jadi Dan memang agama itu membuat perselisihan banyak banget. Oh iya ya. oh Iya kan? Benar. Sampai anak-anak Gen Z itu ngapain sih pakai agama? Benar Bang. Benar Bang. saya beragama A, Bang Dame agamanya B. Aku ngerasa agama saya lebih baik dari Dame. Kan ana khairum minhu. Aku lebih baik dari kamu. Itu siapa tuh? Ya kan. Padahal nggak kayak gitu kan harusnya. Iya. Jadi banyak banget ini yang harus kita ketahui bahwa begitu kita tahu nih ada permainan kecerdasan yang harusnya kita nggak ada di situ gitu, nggak dapat fasilitas itu. Gitu. Kalau di bisnis gimana Mas contohnya? Bisnis, Keserakahan. serakah. Soalnya kita pengen monopoli gitu. Monopoli nih. Kalau Jadi nggak gitu nggak besar. jadi market share kita gedein sampai orang lain kalah semua gitu. Abis itu harga kita naikin suka-sukanya gitu misalnya. Kerja Kita nggak punya setan itu. kompetitif. Si konsumen jadi beli lebih mahal dan sebagainya gitu, menghisap konsumen dan sebagainya, itu kerjaan siapa misalnya gitu. Jadi persaingan nggak sehat misalnya, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Nah itu kan Dan gimana? itu ada kreativitasnya sendiri ya. Iya, artinya Itu dia level rendah. iya, jadi artinya itu semua itu kita harus tahu gitu bahwa ini nih, oh ini setiap aku punya keinginan, aku digoda setan. Hidup yang berlebih-lebihan gitu, poros gitu, ya kan? 17:26-27 coba kamu buka tuh. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Harta itu kan energi, kalau diambur-amburin habis kan. Berapa banyak kita melihat orang yang kaya tahu-tahu jatuh miskin gara-gara menghambur-hamburkan, bermewah-mewahan, lama-lama gak menanam gitu. Oke. Nah coba tuh 27-nya Kang Abu. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah itu. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau lagi boros tuh, hidup boros gitu, itu lagi apa gitu, Saudaranya. Saudaraan sama setan. dan kita jadi pengen punya apa yang bikin orang lain kita kayak dianggap apa gitu kan, misalnya tas branded gitu. Tas branded tuh setan banget Kang Bu. Ini banyak mama yang protes. Tapi kalau dia nggak terjebak, maksud balik lagi. Nggak mungkin. Mungkin Itu ya? udah terjebak. Ini ada kejadian siapa namanya, bukan Saint Laurent, satu lagi siapa tuh, nggak usah sebut merek lah. Nyata tas yang harganya ya kan 19.000 US itu cuman dibikin di harga 900 US aja gitu. Costnya tuh murah banget, tapi karena brand itu jadi mahal banget, orang jadi berlomba-lomba beli untuk nyombong ke orang lain kan gitu kan, kira-kira kan itu permainannya gitu. Iklan itu tuh iklan nih Setan. itu udah kelihatan banget gitu. Diskon. Kayak manggil-manggil gitu kan, 12, 11 berapa itu kan jelas gitu. Kita harus tahu tuh, oh ini kenapa brand ini narik gua banget untuk beli gitu misalnya, ya kan? Kalau ada dua brand yang sama, yang satu dimerekin LV, yang satu enggak gitu, ini kan kayak ini narik banget nih, kayak ketarik banget gitu mau beli, itu kan, itu godaan banget itu gitu. Buat orang spiritual itu sama aja, pakainya sama aja gitu. Iya. Tapi bisa beda banget kan. Jadi ini harus kita tahu gitu, bahwa sebagian besar kita itu ada hidup di 3-4 yang berpengaruh setan. Ujung-ujungnya dia nggak mau kita hidup yang tenang, damai, bahagia, sejahtera gitu. Oke, thank you Mas Sony. Ini menarik banget ya. Nanti aku mau dalemin lagi nih. Bang Dame, wah ditunggu nih Ya perspektif. sebetulnya sudah banyak diuraikan Mas Sony tadi saya bilang. Tapi karena kita sudah uraikan struktur, ya lama kita diskusi mengenai aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 kan. Itu jadi lebih jelas menurut saya. Jadi selama kita masih mendominasi keinginan itu, hawa nafsu itu, yang memang dia akan memberikan satu iming-iming, wah ini bikin kamu bahagia, bikin kamu kekal gitu kan, dan kita terjebak gitu, maka
ya seluruh kehidupan kita adalah dikuasai setan dan iblis sampai kemudian penderitaan itu menjadi pertanda udah cukup. Gitu saya mau tekankan itu Kang Abu. Jadi justru penderitaan itu satu kerjaan setan, tapi saat yang sama penderitaan itu jadi kayak titik balik gitu. Ya kan? Ya. Jadi setan juga yang membuat kita terjerembab, setan juga yang seperti ngasih signal karena dia petugasnya Tuhan juga kan. Itu kan. Itu menurut saya itu menarik tuh kalau teman-teman Tiga Fatur sudah bisa membaca apa maksudnya setan diciptakan dan iblis. Memang dia menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Tapi karena di diri kita ada aku dua yang itu selalu berbicara kan, nurani itu kesadaran yang selalu terhubung langsung dengan Tuhan, maka setan itu justru menjadi booster juga. Nah, saya waktu belajar di tarekat itu bahkan di dalam spiritual itu setannya makin halus, Mas. Jadi misalnya nih lagi zikir meditasi terus datang ini wali gitu. Oh itu udah pasti setan. Datang wali, buka sorban, jaksana. Terus sekarang aku inisiasi kamu jadi wali gitu kan. Terus kita declare ke orang gitu. Jadi ada kebanggaan kan. Nah itu diingatkan oleh guru. Apapun yang membuat kamu makin besar keakuannya ya udah tinggal aja. Meskipun itu tampaknya baik. Tampaknya baik. Apapun yang membuat besar keakuanmu. Udah itu tuh udah. Wah apalagi kalau sudah dipuja-puji segala macam itu. Susah banget itu mengendalikannya gitu. Makanya kan gara-gara itu akhirnya ketika habis sujud itu kan ya kita bukan siapa-siapa itu gimana godainnya gitu kan. Bukan siapa-siapa beneran gitu kan, nothing kan, ikhlas kan, tunduk. Ya nggak bisa digoda terus tiba-tiba dia angkat derajatnya nih, tunduk nih. Makanya kan diajarin juga sama guru-gurunya astagfirullah gitu. Jadi kapanpun kita sudah mulai diangkat-angkat, astagfirullah. Coba. Jadi kayak strategi menghadapi setan begitu. Itu setan. Terus sebetulnya iblis ini juga ada maknanya gini Mas Soni. Selain dia berputus asa, iblis itu juga salah satu maknanya itu mengelirukan gitu. Kan kebenaran dicampur dengan keburukan gitu. Kalau salah mentok itu kan kita nggak pilih. Tapi di situ ada kebenarannya, terus ada. Tapi sebetulnya ya agama sebetulnya agama sangat gampang dimanipulatif. Gitu. Ini beberapa dialog ini mengingatkan. Ya tiap hari sih kita bertemu setan dan iblis. Tapi setidaknya kalau udah ngaca begitu kan, wah muka gue jelek nih, hapus bersihin kan gitu. Nah jadi kalau gimana nih menghadapinya nih iblis ini nih, setan ini nih. Ya panggil pawangnya kan, kita udah kasih tahu. Panggil yang menciptakan Allah gitu. Ngadapinya susah, gak akan pernah bisa. Tapi ini tadi aku dapatnya itu Kang Abu. Iblis setan itu membuat kita menderita, dia menjerumuskan kita. Tapi pada saat yang sama kalau sudah mentok, kehadiran dia justru membuat kita itu terlempar atau jadi terpanggil menuju Tuhan gitu. Jadi booster. Penderitaan itu jalan, dan saya pakai juga tuh. Kalau nanyain orang, setannya gimana? Setannya masih kencang gak gitu? Apa yang paling bikin kamu menderita gitu? Nah kalau dia sudah berdamai dengan itu kan dia udah mulai bisa menyikapi setannya. Tapi masih kencang, udah menderita masih kencang aja gitu. Egonya itu udah bisa dikasih masukan kecuali sampai mentok. Nah iya terus coba Kang Abu boleh nggak buka tuh ya? Saya boleh potong ya? Udah silakan. 4523 tuh. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah sorry, hawa nafsu kan berarti keinginan sebagai Tuhan. Aku dua, keinginan aku akan, tiga. Ya, aku tiga. Atau bahkan aku 4 karena pikiran. Nah begitu ada keinginan kan ditunggangin sama setan. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu sama dengan menuhankan setan. Tapi kita harus tahu
menuhankan hawa nafsu tuh apa sih? Menuhankan setan apa kan? Kan Tuhan itu apa yang dominan di hati dan pikiran gitu. Bukan terus ada sosok terus disembah gitu secara fisik kan enggak ya. Jadi di hati pikirannya yang dominan ya hawa nafsu keinginannya. Yaitu menuhankan setan. Maksudnya yang di surat 36-60 itu kan. Surat Yasin itu. Silakan kamu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi artinya orang yang sudah dikuasai oleh nafsu dan dikendalikan setan ya jangankan siapa, bapaknya nggak bisa, anaknya nggak bisa, semua nggak bisa ngasih tahu gitu, tertutup gitu. Nah, apalagi yang 2543 itu. Oh iya. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sehingga orang kalau udah menuhankan hawa nafsu, hatinya tertutup, ya fasilitasnya ya dapat ya jalur B gitu. 1983 coba buka tuh Kang Abu. 1983. Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim atau mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Iya, jadi artinya sebenarnya setan itu utusan Tuhan loh. Kalau saya sebut setan itu Rasul Allah gimana? Ya, iya kan? Itu utusan Tuhan. Jadi artinya semua ini sistem by sistem gitu. Jadi kita harus tahu cara mainnya aja gitu. Untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan untuk selalu tenang, damai, bahagia, sejahtera, pulang gitu. Pulanglah gitu. Jadi itu sebenarnya setan itu kalau boleh dibilang harus disyukuri keberadaannya. Dengan cara kita sadar terus menerus dan membuat kita cepet-cepet pulang gitu. Kalau enggak kamu menderita deh hidup itu tuh. Karena yang masuk neraka kan yang sebagian besar gitu. Bukan hanya sebagian besar, setiap kita masuk neraka gitu. Iya. Ada nggak kita yang nggak masuk neraka sih? Nggak ada. Semuanya Semua kan? Kalau cara nerakanya kita jelasin seperti ini, nggak ada orang nggak masuk neraka tuh nggak ada. 1971. 1971, benar. Aku bacain ya. Boleh. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian. Harus. Sudah ditetapkan. Iya, kita tuh hari-hari tuh ngalamin neraka karena kita digoda setan dan tergelincir gitu. Dan sebagian besar dari kita masih ada di neraka sekarang. Jin dan manusia kan. 7179. Coba tuh dibuka tuh. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jinnya yang jin sosok kemarin tuh. Jin yang makhluk gitu. Yang juga sama digoda setan dan malaikat juga ya Pak. Ada jalur A dan jalur B. Jin yang sosok di dimensi lain juga ngalamin hal yang sama. Jadi jin yang ada di dimensi lain masuk neraka juga gitu. Karena ada di aku 3 dan aku 4-nya gitu. Bagian besar tuh masih di neraka kok orang hidup itu gitu. Nah sedikit sekali yang sudah terbebas liberation gitu ya. Terbebas dari fasilitas setan itu karena dia sudah graduate lah istilahnya, udah lulus ke aku 2 atau bahkan lebur ke aku 1 gitu. Jadi orang yang mukhlis gitu. Tapi ada kebijaksanaan yang bisa kita petik nih dari sini, dialog ini Kang Abu, Mas Sony. Karena udah diuraikan begitu ya santai, iblis dan setan kita ngaku aja gitu kan. Itu bisa dibuat begini ininya Kang Abu. Ini setan yang paling akrab sama gue yang mana nih gitu. Dari hari gue gitu kan. Jadi kita coba akrabin, ngecek gitu. Jadi itu bisa dipakai tuh. Kalau tiap hari julid banget. Nah itu setan yang paling akrab apa nih itu. Dan bagaimana dia memberikan langkah-langkah gitu kan. Kita pelajari tuh. Nah kalau dia ada begini gue pakai trik ini gitu. Kalau mau langsung kan udah ikhlas gitu kan. Pokoknya intinya bikin kita gak happy aja gitu. Ya. Membawa kita ke neraka aja. Kok hidup gue susah banget ya. Nah tuh harus introspeksi tuh. Setan mana nih yang mempengaruhi gue nih sehingga gue jadi hidupnya susah nih. Gak seharusnya gue hidup kayak gini gitu.
Mungkin gue belum memaafkan orang, mungkin gue misalnya pelit, mungkin misalnya macam-macam lah gitu sebabnya. Atau Yang jelas setan ini jauh lebih pinter daripada kita gitu. dia sininya apa? Kalau sekarang kan track recordnya udah mumpuni, Udah pengalaman lah. profilnya udah dahsyat. Dikirimnya sesuai dengan kita sih. Iya. Kadang-kadang dikirim yang kelas kopral gitu, lama-lama kelas sersan. Kalau udah dikirim yang jenderal bintang 5, udah nggak ada bedanya lagi tuh kadang-kadang. Bener yang mana? Atau yang dikirim kelas mursyid gitu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi yang kirim kelasnya kelas mursyid nanti jauh lebih jago. Nah, jadi sangat tipis gitu. Lama-lama spiritual tuh sangat tipis gitu. Ini bener apa enggak sih gitu kan? Kan banyak pertanyaan, ini kehendak Tuhan apa keinginanku gitu. Tipis banget. Nah, tuh hati-hati tuh. Cepet-cepet pulang ke aku 2 dan lebur ke aku 1 aja supaya terbebas dari semua permainan yang disebut lingkaran setan ini, vicious circle ini gitu. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Ini ya kita jadi mengerti ya bahwa setan itu concernnya bukan hanya sosok gitu ya, dalam artian kadang kita mungkin gak sadar ketika kita pelit ya kita lagi mewarisi si kecerdasan setan itu gitu. Ketika kita ngerasa lebih baik itu tipis-tipis banget gitu ya, bahwa kita juga tahu bahwa orang-orang yang merasa religius lebih baik misalkan dengan Islam ngerasa bahwa paling surga gitu dan merendahkan semua di luarnya. Ya hati-hati juga bahwa ternyata perselisihan merasa lebih baik dan merendahkan yaitu adalah fasilitas di aku 3 dan di aku 4. Nah, senantiasa ada satu statement juga yang menarik bahwa kalau kamu mengenal setanmu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Artinya ketika kita mulai menyadari sifat-sifat setan di dalam diri kita, senantiasa dan seyogianya kita akan naik ke fasilitas berikutnya untuk menuju kepada kecerdasan malaikat. Terima kasih.